Gue kali ini mau ngebahas soal naik plafon ya teman-teman. Jadi naik plafon itu kayak misal pengajuan KPR lu sebesar 700 juta misalnya gitu kan. Dan sementara lu udah bayar DP ke developer atau pemilik rumah, tapi ternyata setelah hitung-hitungan dari tim analis, ternyata lu nggak bisa dipinjemin sebanyak 200 juta, tapi lu hanya dipinjemin sekitar 600 juta atau 500 juta. Ya kan ada gap nih antara antara DP ada gap antara DP sama yang ditanggung oleh bank, yang dibayar oleh bank gitu. Jadi kalau misalnya pengajuan lu 700, yang di approve 600, berarti kan lu harus bayar 100 juta nih untuk ke mana? Ke yang punya rumah atau pihak developer gitu. Nah, jadi waktu gua ngurus KPR di bank yang sebelumnya yang akhirnya gua nggak jadi ambil, itu sebenarnya gua juga dapat turun plafon. Dan untungnya si developer ini mau membantu gua gitu. Jadi gua dipinjemin sebesar uang yang menjadi gap plafon itu sendiri, gap plafon. Terus akhirnya gua dikasih keringanan mencicil sebanyak 4 juta kalau nggak salah per bulan selama 2 tahun gitu. Tapi ternyata gua nggak mau ngambil itu teman-teman, karena dengan jumlah utangan baru yang turun plafon itu akan menjadi beban utang gue yang luar biasa gitu. Akhirnya ya gue nggak jadi ambil di bank yang sebelumnya gitu. Nah, jadi gue mau ngasih saran teman-teman, kalau misalnya ada turun plafon, kalau yang nakal itu kan biasanya dia bakal bikin kwitansi palsu ya, kwitansi bodong. Jadi seolah-olah kita sebagai buyer sudah membayar ke developer atau pemilik rumah sekitar uang yang sudah ditentukan, atau make semacam tentukan, dan bank kan minta hasil hasil apa ya, macam struk pembayaran ke developer atau ke pemilik rumah. Nah, biasanya kalau yang nakal-nakal itu uangnya tuh fiktif. Jadi sebenarnya uangnya tuh uang yang pemilik rumah, atau uang yang si kita sebagai pembeli rumah ditarik lagi oleh pemilik, terus ditransfer fiktif ke mana, pemilik rumah. Jadi kebayangkan, jadi yang harusnya kita udah bayar 200 juta tapi kelihatannya ada 300 juta seperti itu. Nah, itu itu klasik ya teman-teman ya, biasa orang lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mainnya bersih, ya coba aja diskusikan sama pemilik properti, kira-kira bagaimana nih, apakah saya harus mencicil, apakah ada opsi lain seperti itu. Jadi turun plafon bukan berarti teman-teman nggak jadi punya rumah idaman atau impian. Jadi ya lebih ke diskusi lah, komunikasi dengan pemilik pemilik properti. Oke?